Jadi hari ini kita akan mengulas tentang beasiswa, khususnya di Tianjin University. Dapat scholarship-nya penuh, dapat uang saku juga. Uang sakunya berapa? Kalau boleh tahu. Gilbert dapat full beasiswa, terus beserta uang saku per bulannya 2.500. Cukup nggak sih 2.500? Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudy. Kali ini dari kota Tianjin yang tetanggaan dengan Beijing. Dan kali ini aku mengundang dua adik mahasiswa kita dari Tianjin University. Kebetulan dua-duanya menerima beasiswa ya, untuk sekolah di China. Jadi hari ini kita akan mengulas tentang beasiswa, khususnya di Tianjin University. Ini ada Gilbert, kemudian ada Hanik ya. Gilbert dari Bandung, Hanik dari Solo. Gimana kabarnya nih? Baik kok. Baik ya. Gimana sekolah di China sih, Tianjin? Asik sih. Asik. Vibes-nya mantap. Ini Gilbert S1, kemudian Hanik S2 ya? Iya. Kita mulai dari yang S1 dulu nih. Bisa ceritakan nih, ini ambil jurusan apa gitu? Kok bisa sih dapat beasiswa? Oh, ya aku sekarang ambil jurusan arsitek di Tianjin University. Sekarang udah mau masuk tahun keempat. Lagi itu mulai daftar S1 itu dari SMA, dari bulan April sana lah. Dan ya terus mulai masuk kuliah kan September tuh, jadi lumayan ada jangka waktunya itu. Kayak gitu aku apply lewat website sih tuh. Ini beasiswa jenis apa nih? Soalnya kan banyak sekali beasiswa ditawarkan oleh pemerintah sini ya. Iya. Kalau aku tuh Chinese Government Scholarship, itu lewat embassy gitu. Jadi ini dari pemerintah pusat gitu? Pemerintah ya. Oke. Cara apply-nya kayak gimana? Persyaratannya gitu? Persyaratannya lagi itu diminta script nilai, pasti. Terus kayak kalau untuk bahasa, dia bisa lewat IELTS, bisa lewat TOEFL, bisa lewat HSK. Oh. Iya gitu. Nggak wajib HSK? Nggak wajib HSK. Soalnya ada juga program foundation dari program beasiswa ini gitu. Foundation setahun buat belajarin bahasa. Oke. Sebelum masuk ke jurusan itu. Jadi kalau misalnya nggak ada HSK, kita bisa juga apply pakai TOEFL ya? Atau IELTS. Oke. Jadi itu aku pakainya IELTS. Oke, jadi kalau misalnya udah diterima dari basic Mandarin 0, begitu datang di sini kita dapat foundation lagi, sekolah bahasa dulu 1 tahun. Iya. Oh, itu semuanya udah include dengan beasiswa? Sudah ikut dengan beasiswa. Wow. Jadi selama ini aku mikirnya ya, aku kirain wajib HSK sih. Ternyata enggak ya. Sebenarnya kalau HSK, beberapa jurusan tuh ada yang kalau HSK 4 tuh bisa langsung masuk ke jurusan, jadi nggak perlu foundation lagi. Ya benefitnya kalau udah punya HSK sih di situ sih. Jadi kalau beasiswa yang ini. Jadi nggak usah habisin 1 tahun lagi ya buat belajar bahasa. Iya. Kayak aku ini jadi lama juga kan, tapi ya tetap lah dapat benefit juga. Iya. Nah kalau dari Hanik sendiri gimana? S2 ya? S2. Ambil jurusan apa? Cultural Education. Kalau S1-nya ambil apa? S1-nya dulu pendidikan bahasa Mandarin, teaching Chinese. Ambilnya di Indonesia apa di sini? Ambilnya di Indonesia dan di sini, di Chongqing waktu itu. Jadi program 2+2 tahun di Indo, 2 tahun di Chongqing. Oh gitu. Ini kalau Hanik beasiswa jenis apa nih? Kalau aku Tianjin Government Scholarship. Tianjin Government, berarti bukan dari pemerintah pusat China gitu? Jadi dari pemerintah Tianjin, kota Tianjin. Apply-nya gimana caranya? Apply-nya waktu itu lewat web sih, hampir sama, cuman agak sedikit berbeda. Terus setelah dari web CGS ini, dimasukin ke web kampus. Terus singkat cerita, akhirnya dapatnya beasiswa yang TGS ini. Nah, TGS ini tuh ada 2 level, yang full sama parsial. Kebetulan yang tahun pertama itu aku parsial. Jadi cuma dapat uang sekolah 30.000 aja. Uang sekolah 30.000 renminbi? Iya. Itu per tahun? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Itu bisa tercover nggak sih? Kalau biaya sekolahnya bisa tercover sih. Masih ada sisa beberapa ribu. Nggak dapat uang saku berarti? Nggak ada. Kalau si Gilbert dapat scholarship-nya itu penuh? Dapat scholarship-nya penuh, dapat uang saku juga. Uang sakunya berapa? Kalau boleh tahu. Di spill boleh nih. Di spill dulu ya. Aduh, 2.500 renminbi per bulan. Buat S1 ya? Buat S1. Terus kalau misalnya S2 itu 3.000. 3.000, 6 jutaan. Kalau S1 2.500, 5 jutaan.
S3 tahu? Kalau nggak salah 3.500 loh. 3.500 per bulan, S3 ya? Iya. Kira 7 jutaan kan ya? Udah dapat dom juga. Dom gratis juga? Dom gratis juga. Tapi kalau nggak tinggal di dom juga bisa sih. Dia kasih tambah lagi 700. Oh, jadi kasih kayak 700 tinggal di luar gitu? Bisa kayak gitu. Ya. Tapi di luar kan agak mahal ya, Pak? Iya kayak gitu masalahnya. Jadi mendingan di dom. Oke. Jadi ini kan selama ini banyak yang berasumsi ya, kayak sekolah di China itu kebanyakan sekolah bahasa gitu, apalagi buat beasiswa gitu. Ternyata nggak sebatas bahasa doang beasiswanya gitu, kayak Gilbert, arsitek juga bisa juga gitu. Nah ini kalau misalnya dapat beasiswa tiap tahun dievaluasi nggak sih? Misalnya kan ada beberapa negara tuh yang kayak dapat beasiswa tapi nanti mungkin tahun pertama dievaluasi, lihat nilainya, kalau memenuhi persyaratan, tahun kedua dilanjutkan beasiswanya. Kalau enggak, misalnya nilainya rendah misalnya gitu, nanti beasiswanya dibatalkan. Ada kayak gini nggak sih? Evaluasi aku ada sih tiap semester gitu, harus bikin kayak nulis situasi belajar kayak gimana gitu, semuanya ditulis terus sama transkripnya juga dikirimin per semesternya gitu. Oh. Kalau S2 ini ada nggak? Aku ada sih per tahun tapi. Jadi itu nanti kayak meningkatkan possibilities kita buat dapat yang beasiswa full. Kalau beasiswa full itu kan lebih enak. Yeah. Jadi dapat yang uang sekolah 30.000 itu. Yeah. Terus ada uang saku 1.700 sama asuransi. Itu dari pemerintah kota Shenzhen ya? 1.700. Itu S2? S2. Oh, jadi yang paling oke memang yang punya pemerintah pusat ya? Chinese Government Scholarship itu? Iya. Oh. Karena fasilitasnya lengkap kalau yang kayak punya Gilbert ini. Termasuk asuransi kan juga ditanggung. Asuransi kesehatan? Iya. Kalau sakit, rumah sakit memang semua ditanggung juga ya? Rumah sakit ditanggung. Kalau yang dari Hanif, yang tingkat pemerintah kota itu? Kalau yang full ditanggung, kalau yang parsial enggak. Jadi asuransi sendiri. Bayar sendiri lagi? Sendiri. Kalau untuk biaya sehari-hari misalnya kayak uang air, listrik, itu semua include atau harus bayar sendiri? Kayak tinggal di dorm soalnya. Kalau aku sih listrik aja sih. Iya, listrik aja. Oh, sisanya air nggak usah bayar? Oke, jadi lumayan enak juga ini. Kalau di sekolah Shenzhen University ini di kampus banyak nggak sih orang Indonesia? Banyak. Kebanyakan mereka dapat beasiswa atau mandiri? Kebanyakan beasiswa sih. Kebanyakan beasiswa juga. Oke. Kalau nggak beasiswa universitas biasanya mereka dapat. Kalau persyaratan buat dapat beasiswanya itu kira-kira seperti apa? Tiap beasiswa tuh secara garis besarnya sama sih tuh. Ya. Kayak baik dari pusat maupun pemerintah kota itu sama persyaratannya, mulai dari transkrip nilai, medical check up, criminal record, terus bahasa itu juga. Nah yang membedakan itu jenjangnya sih. Kalau S1 kan surat rekomendasinya tuh dari guru. Kalau S2 itu minimal associate professor. Oke. Minimal associate professor, kalau nggak profesor lebih baik. Terus ada satu lagi tadi kan soal bahasa ya. Tadi katanya nggak wajib HSK juga sebenarnya. Iya, itu tergantung jurusan sih kalau lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan S1 mau jurusan pendidikan bahasa Mandarin itu wajib ada HSK. Sama S2 juga kayak gitu. Oke. Tapi di luar jurusan itu nggak wajib. Oke, kalau misalnya memang mau belajar bahasa Mandarin wajib HSK gitu. Iya. Itu level berapa? Kalau S1 HSK 4, kalau S2 HSK 5. Oke. Kalau jurusan Gilbert tadi kan bukan jurusan Mandarin. Gilbert pakai IELTS ya? Itu IELTS. Itu bisa mempengaruhi nggak sih misalnya tingkat kemungkinan kita untuk diterima gitu setelah kita beasiswa? Kalau misalnya kita mungkin pakai HSK mungkin lebih tinggi kemungkinannya. Ada seperti itu? Sepertinya ada sih. Kalau HSK untuk kemungkinan diterimanya lebih bisa dapat beasiswanya. Kalau misalnya pakai IELTS nanti setelah bahasa setahun nih nanti dites lagi. Jadi kayak tesnya tuh selain Mandarin ada kayak Keci, gitu. Bahasa tekniknya gitu juga ada dilatih, terus ada matematika juga, fisika itu ada ulangannya. Mostly itu kayak basic bahasa matematika sama fisika yang diperlukan buat nanti kuliah gitu. Iya nanti itu diatur foundation, nanti ada ulangan itu. Tapi ini kan kayak Gilbert kan dari basic Mandarinnya 0. Datang sini baru foundation setahun.
langsung kuliah arsitek dengan bahasa pengantar full Mandarin ya. Kewalahan nggak sih? Setara kamu cuma belajarnya bahasa cuma setahun doang gitu. Iya. Sedangkan untuk kuliah apalagi arsitek itu bahasa teknik semuanya, teori-teori, kewalahan nggak sih? Sebenarnya sih untungnya gitu lagi online. Jadi, walaupun lagi kelas nggak ngerti, biasanya aku record. Udah aku record, aku ulang lagi, aku tonton lagi, aku paling translate lagi. Ya, jadi awal menerima pelajaran sih nggak bisa kayak orang lokal seperti gitu. Nah ini cerita pas awal datang ke sini lah, pengalaman kuliah di sini. Mungkin buat adik-adik mahasiswa kita juga nanti yang berminat, yang ingin datang kuliah di sini juga. Kayak misalnya culture shock ada nggak sih? Pertama yang paling yang bikin kalian nggak biasa, nggak betah misalnya. Pas awal-awal ada nggak sih? Culture shock, mahasiswa lokal China di sini rajin-rajin semua sih. Rajinnya serajin apa? Aku penasaran. Begitu aku udah suntuk, dia masih kayak semangat kerja gitu, kayak wah ini orang nggak capek-capek gitu loh. Memang mostly rajin-rajin semua gitu. Tapi ya yang ngeliat mereka gitu ya bisa jadi motivasi juga lah. Jadi ikut terpacu juga ya? Iya. Yang gitu ya? Iya. Kalau Hanif gimana? Kalau aku awal datang ke sini sih, mungkin karena sebelumnya udah pernah ya, jadi kalau di kota ini udah lebih santai sih. Cuman yang bikin agak kaget pas datang di Tianjin, cuacanya sih. Kalau misalnya mau datang ke sini, harus research dulu kota mana yang dituju. Kira-kira cuacanya gimana pada saat musim panas, musim dingin. Juga harus cari tahu supaya kita bisa prepare badan gimana. Itu aja sih biasanya. Ya sih. Musim gugur udah harus moisturizer, udah harus siap. Nah itu dia. Dulu pas pertama kali aku ke Beijing, kan bagian utara 4 musim terasa banget ya. Iya. Seneng banget kayak musim dingin, wah kayak seru nih ada salju. Tapi udah beberapa tahun di utara Tiongkok, di Beijing, rasanya pas musim dingin menderita sekali. Seperti yang bilang tuh kering banget ya pas musim dingin. Jadi kita harus tahu pas musim dingin tuh kayak kering banget, harus pakai body lotion, lip balm, semua harus dipersiapkan. Cowok juga wajib loh. Kalau nggak pecah-pecah semuanya. Apalagi tangan semua bisa pecah-pecah juga. Kayak gitu ya. Itu lebih dari cuaca. Kok makanan gimana? Makanan sih kebetulan aku orangnya bisa semua makan ya, jadi nggak ada masalah kalau di bagian. Nggak ada masalah. Iya. Kalau Hanif? Sama sih kalau di Tianjin soalnya dari segi rasa masih bisa diterima sih dibanding di kota lain ya. Masih bisa oke lah gitu, bisa dinikmatin. Untuk beasiswa tadi kan si Gilbert arsitek. Iya. Ini Gilbert yang pilih sendiri mau di universitas apa, jurusan apa, atau gimana? Oh ya, gitu aku research kayak nemu kalau Tianjin University itu ketiga terbagus di China untuk arsiteknya. Oke. Jadi ya aku tertarik itu, aku simpannya di nomor 1 lagi itu. Tianjin University. Tapi harus riset dulu ya. Emang kita maunya sekolah apa, gimana gitu, sekolah mana yang misalnya jurusan ini yang bagus gitu, kita harus riset dulu. Wah, ini sama juga. Kalau aku langsung daftar ke universitas sih, jadi langsung tembak mau universitas apa, jurusan apa, jadi satu aja. Kayak Gilbert tadi. Oke. Kalau yang Gilbert tadi, misalnya ke 3 universitas. Pas apply lolos beasiswanya, kita bisa pilih lagi. Ketiganya diterima atau gimana? Lagi itu sih kalau nggak salah karena aku pilihan pertama Tianjin University, aku langsung dapetnya dari Tianjin University, dan dari universitas lain itu aku nggak dapet notif apa-apa, jadi memang langsung yang nomor 1-nya yang aku pilih itu. Jadi pilih 3, misalnya Tianjin University memang pilihan pertama. Ya udah langsung dapat Tianjin. Dapat. Kalau Tianjin nggak dapat mungkin dikasih yang kedua gitu. Iya, keduanya itu. Nah, sekarang kita ngomong biaya hidup nih. Untuk biaya hidup sebagai mahasiswa di sana itu kira-kira berapa sih di kota Tianjin ya mungkin ya? Ini kita lagi di Tianjin soalnya. Gilbert dapat full beasiswa, terus beserta uang saku per bulannya 2.500. Cukup nggak sih 2.500? Coba kita hitung. Coba hitung. Jadi pengeluaran per bulan itu berapa? Iya. Biasanya kalau di kantin tuh setiap kali makan rata-rata 15 kuai. Ya. Makan sehari ya sama sarapan berarti 3 kali, 45 kali 30 berarti sekitar 1.350 per bulan untuk makan.
Ditambah biaya mesin cuci dan lain-lain, ya sekitar 1.500 lah ya, 1.500 ya, sama main tambah 500 lagi deh, 2.000. Jadi masih bisa nabung lah sebenarnya. Bisa nabung? Iya. Ini beneran dalam realitanya bisa nabung apa enggak? Dalam realitanya nggak bisa. Dalam realitanya saya main. Banyak. Saya kemarin ini sempet keluar kota juga, traveling. Karena di China kan banyak kotanya, terus karena mereka kan Kautie juga ya. Dengan kereta cepat itu kan convenient banget lah, kemana-mana gampang ya. Kemana gampang, apalagi ke Beijing. Beijing lagi tuh kayak sempat main lah ke Universal, ke KBRI, beberapa kali kunjungan sih. Soalnya suka ngadain acara juga. Iya. Kalau tadi 1 bulan bisa nabung 500, tahunnya udah 6.000. Itu bisa buat jalan-jalan udah sih. Kebetulan saya di manage keuangan kurang. Masih dikirim dari orang tua enggak? Udah enggak sih. Udah enggak? Oke, jadi total memang bergantung pada uang saku beasiswa. Cukup berarti ya? Cukup. Oke, cukup. Kalau Hanik gimana? Spending per bulan. Iya, spending per bulan. Kira-kira seperti apa? Kurang lebih sama lah. Sama juga ya? Iya. Oke, tapi ini kan Hanik bukan full beasiswa, masih ada dari orang tua gitu juga, dikirimin juga ya? Oke, jadi kurang lebih sebulannya habis 2.000 lah ya? Kurang lebih. Ya. Nah, kalau buat kegiatan mahasiswa, biasanya kan ada perkumpulan mahasiswa Indonesianya juga ya? Apalagi yang buat yang pertama kali nanti datang ke sana, dia mungkin pertama kali pasti nggak ada teman gitu loh. Buat cari teman gitu, atau kegiatan di luar kegiatan belajar tuh apa aja sih biasanya? Mungkin jawab yang tadi dulu ya, yang pertama ya. Kali datang gitu, carinya kemana dulu. Mungkin salah satu yang bisa ngebantu tuh ada namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Biasanya ada tuh di tiap kota, nah itu biasanya akan sangat membantu. Biasanya mereka punya akun Instagram, kalau bingung-bingung gitu bantuan misalkan bisa hubungi ke sana. Biasanya mereka akan bantu kita gitu. Nanti akan dihubungkan ke PJ kampus biasanya. Terus kalau kita sehari-hari sama anak Indo, ya paling makan bareng gitu ya, olahraga bareng, hangout, kayak gitu. Kegiatan pas luang biasanya? Iya, kayak gitu. Sama mahasiswa internasional yang lain juga sama sih, kayak anak muda gitu. Karena perasaan senasib juga ya, kuliah di luar negeri. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Terima kasih banget buat Hanik dan Gilbert. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di Indonesia. Dari ke Hanik mungkin. Ladies first. Dari aku, kuliah di Tiongkok itu pilihan yang baik juga ya sekarang ini kok, karena mereka kan udah visioner gitu loh, maksudnya menuju ke world class university kan, program-programnya 211 dan sebagainya. Terus juga kualitasnya tuh nggak kalah gitu loh dari yang di benua-benua yang lain. Kok kuliah di sini tuh pilihan yang bagus juga gitu, untuk mengembangkan diri. Tapi kadang ada yang takut tuh, kayaknya banyak stigma gitu, misalnya di Tiongkok itu seperti apa gitu ya, kayak mungkin banyak penipuan atau gimana gitu. Itu harus dibuktikan sendiri. Atau kotor gitu, gimana sih? Kalau kotor tuh sekarang sih dibanding beberapa tahun yang lalu pasti jauh lebih baik sih. Ya kan, jauh lebih baik. Terus kalau dari Gilbert, pesan-pesannya seperti apa? Pesan kuliah dan belajar ke China. Bahkan ke Anik aja, ke Anik tadi udah bagus tuh, aku menambahkan aja ya. Kuliah ke China ya pilihan bagus ya, soalnya kan ya nggak bisa dipungkiri memang China kan sekarang ya negara hebat lah. Ya terus bahasa Mandarin juga udah jadi bahasa yang penting sekarang, jadi ya memang kuliah ke China itu beneran pilihan yang oke. Belajar. Jadi semangat ya buat kuliahnya. Terima kasih buat waktunya hari ini. Sukses selalu. Thank you bro. Oke, sama-sama. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye.